Menurut Britania.com, lu bisa akses itu juga. Ada sebuah malam. Assalamualaikum, welcome di channel gua. Jadi kali ini kita akan membahas sesuatu yang mudah-mudahan menarik bagi lu, karena ini menarik bagi gua gitu. Nah, pernah dengar yang namanya Holocaust? Jadi pada tanggal 27 Januari 2022 kemarin diadakanlah sebuah peringatan yang bernama International Holocaust Remembrance Day. Peringatan ini bertujuan untuk mengingat sejarah besar genosida di Perang Dunia Kedua, di mana waktu itu jutaan Yahudi dibunuh oleh Nazi Jerman. Nah, yang menarik adalah bersama dengan itu di Indonesia sendiri sedang diadakan peresmian Museum Holocaust pertama se-Asia Tenggara yang berlokasi di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Peresmian ini dihadiri dan diinformasikan langsung melalui akun Twitternya Ina Lepol. Lu bisa cek username-nya German M. Jaka. Pembangunan museum ini tuh juga diinisiasi langsung oleh komunitas Yahudi yang ada di sana. Dan sepertinya mereka juga dapat dukungan langsung dari Yerusalem. Luar biasa. Lu bisa cek di berita juga, ada informasi apa aja, semua pasti ada pro dan kontra, tapi kita nggak bahas ke sana. Kita balik lagi aja ke topiknya. Gue sharing beberapa informasi yang gue dapetin. Holocaust itu adalah merujuk kepada peristiwa sejarah genosida di Perang Dunia Kedua, di mana ketika itu jutaan Yahudi terbunuh oleh, bahkan mungkin kata-katanya dibunuh oleh Nazi Jerman. Memang tidak hanya Yahudi sih yang dibunuh oleh Nazi Jerman. Ada juga kaum Gypsy, ada kulit hitam, dan ada kaum LGBT, gay ya kan, yang dibunuh oleh mereka. Namun secara umum mereka memang mengincar Yahudi dan ingin memusnahkan Yahudi. Itu adalah perintah langsung dari Führer Adolf Hitler. Peristiwa Holocaust ini bisa dibilang adalah praktek genosida secara sistematis ya. Mereka dikumpulkan, kemudian ditempatkan di kamp-kamp konsentrasi, setelah itu disuruh bekerja atau dipaksa bekerja sampai akhirnya yang mati ya mati, yang sakit ya sakit, yang nggak mati dengan sendirinya ya dimatiin. Tidak hanya pria dewasa, bahkan wanita dan anak-anak menjadi korban dalam peristiwa ini. Sebenarnya apa sih latar belakang peristiwa genosida ini? Lu tahu Perang Dunia Pertama. Jadi setelah Perang Dunia Pertama itu berakhir, ditandai dengan ada perjanjian Versailles gitu di Paris penandatanganannya, di mana Jerman juga sebagai pelaku utama, Kekaisaran Jerman adalah pelaku utama melawan sekutu, tetap itu adalah Inggris dan Prancis serta Amerika. Perjanjian itu sendiri yang ditandatangani tanggal 28 Juni tahun 1919 berisikan banyaknya hal-hal yang mungkin memberatkan Jerman. Jerman merasa itu berat karena dia adalah pelaku utama, dia harus kehilangan wilayah kekuasaannya sebanyak 13% dari total wilayah kekuasaan, kemudian dia juga harus membayar ganti rugi akibat Perang Dunia Pertama ini sebanyak 33 miliar dolar, dan itu tidak kecil pada zaman itu, dan membuat perekonomian Jerman hancur gitu. Nah, bisa jadi pendapat gue pribadi, hal inilah yang membuat mungkin dendam, mungkin sebuah trigger bagi masyarakat Jerman, terutama Adolf Hitler sendiri dengan Nazinya, untuk memperlihatkan hegemoni kekaisaran Jerman itu sendiri. Singkatnya, setelah perjanjian itu ya masyarakat Eropa mulai hidup normal. Di Jerman juga walaupun dengan perekonomian seperti itu, karena dia harus menanggung semua beban Perang Dunia Pertama, mulai normal. Namun kita nggak tahu kan, tiba-tiba muncul seseorang, tiba-tiba muncul Adolf Hitler dengan partainya yang sangat kuat, nasionalis sosialis Nazi, hingga akhirnya tahun 1933 Nazi berkuasa di Jerman pada saat itu. Adolf Hitler, Nazi menang pemilu. Setelah Nazi berkuasa, dengan cepat mereka melakukan propaganda kepada masyarakat Jerman langsung. Kehidupan Jerman benar-benar berubah di bawah pemimpin yang diktator. Tidak boleh ada buku-buku yang bertemakan
di luar tentang Nazi. Tidak boleh ada buku yang dikarang oleh orang-orang di luar bangsa Arya. Kalau ditemukan, buku itu harus dibakar, dimusnahkan. Semua harus tentang Nazi, poster Adolf Hitler di mana-mana, dan yaitu tadi yang terakhir mungkin adalah anti-Semitic, propaganda terhadap bangsa Yahudi. Menurut Britannica.com, lo bisa akses itu juga. Ada sebuah malam yang dinamakan Kristallnacht, Night of Broken Glass. Itu mengubah semua kehidupan bangsa Jerman. Di malam itu mulailah dilakukan penghancuran rumah-rumah Yahudi, bisnis-bisnis Yahudi, sinagog mulai dihancurkan dan bahkan dibakar di semua wilayah kekuasaan Jerman. Jerman sendiri berdalih malam itu terjadi akibat bentuk protes dari anak-anak muda, kaum muda Jerman terhadap pembunuhan yang dilakukan oleh orang Yahudi kepada kedubes Jerman untuk Prancis di Paris. Setelah malam itu, hari-hari yang makin terasa berat bagi masyarakat Yahudi, bangsa Yahudi, karena mereka kehilangan hartanya, bisnisnya mereka kehilangan, mereka tidak memiliki hak-hak sipil apapun di Jerman, di wilayah-wilayah kekuasaan Jerman. Hitler melalui militernya, SS dan Gestapo, mulai menginvasi daerah-daerah lain, masyarakat-masyarakat Yahudi, mulai mereka perlihatkan di jalanan-jalanan. Persekusi terhadap Yahudi terjadi di jalanan, akhirnya membuat masyarakat Jerman sendiri pun merasa hina terhadap Yahudi sendiri. Tidak sedikit yang melempar, meludahi, dan melakukan tindakan fisik lainnya kepada orang-orang Yahudi. Sistemnya adalah orang-orang Yahudi dihilangkan haknya terhadap sesuatu, terhadap kekayaan, terhadap hartanya. Mereka dianggap bukan siapa-siapa. Kemudian mereka semua disuruh berkumpul. Saat berkumpul di ghetto, mereka disebut ghetto ataupun camp-camp konsentrasi. Mereka diberikan kartu identitas bahwa mereka Yahudi. Saat sampainya mereka di camp konsentrasi itu, mereka disuruh bekerja, dipaksa bekerja. Kemudian ada yang lelah, kemudian sampai sakit. Yang sakit harus dibunuh dan bahkan sampai dibakar. Kenapa? Agar tidak menulari yang lain. Nah, mereka yang bertahan hidup ini setelah melakukan pekerjaan paksa ataupun dengan semua tindakan oleh Nazi, mereka akan pindahkan ke camp lain. Begitu seterusnya selama beberapa tahun. Sebenarnya apa sih alasan Hitler mempersekusi Yahudi segitunya? Pertanyaan gue pribadi sih itu sebenarnya. Banyak yang percaya dia anti-Semitic. Apa yang dimaksud dengan Semitic? Apakah keturunan dari Syam, anak Nabi Nuh, ataukah yang lain? Apa bangsa Barat juga percaya dengan sejarah yang kita tahu itu? Tapi kalau yang dimaksud adalah anak-anak dari Syam, keturunan Syam, tapi kan tidak hanya bangsa Yahudi, ada Irak, ada Iran, negeri Syam, ya kan? Ada Palestina, ada Arab, gitu. Tapi kenapa Yahudi? Atau mungkin ini konspirasi gue, persepsi gue pribadi, jangan dipercaya. Waktu dulu mungkin Hitler di masa mudanya sering membaca buku tentang kehidupan mereka di zaman kegelapan sebelum penaklukan Konstantinopel. Ya kan? Mereka hidup dengan aturan-aturan gereja. Pemerintah tidak boleh membuat aturan yang semena-mena bagi masyarakat, harus sesuai dengan aturan gereja. Apa karena itu? Atau sebagai Kristen yang baik, Adolf Hitler memahami bahwa atau memiliki pemahaman bahwa yang membunuh dan memusuhi sampai menyalib Yesus sendiri adalah bangsa Yahudi? Gue nggak tahu, ini hanya pemahaman gue, jangan dipercaya, oke? Atau memang dia percaya pada dendam dari Perang Dunia Pertama? Kita nggak tahu. Balik lagi ke sejarahnya tadi, bangsa Yahudi dipindahkan dari camp to camp. Nah, yang menjadi perhatian besar masyarakat adalah apa yang terjadi di camp konsentrasi Auschwitz di Polandia. Itu adalah bekas
barak tentara Polandia yang dijadikan saat Jerman menginvasi dan menduduki Polandia, mereka menjadikan itu sebagai kamp konsentrasi untuk bangsa Yahudi gitu loh. Apa yang terjadi di kamp konsentrasi Auschwitz ini sangat mengerikan gitu. Sorry, gue kurang biasa melafalkan dengan Jerman nih. Nah, yang paling mengerikan adalah tidak kurang dari 1,1 juta orang terbunuh di kamp ini. Bagaimana mereka membunuhnya? Bangsa Yahudi dikumpulkan, ditempatkan di kamp konsentrasi, dan di sini orang Yahudi tadi, tidak kurang dari 1 juta orang tadi, dibunuh menggunakan gas beracun. Mereka tidak boleh kemana-mana dan mati di tempat itu. Wow, sangat mengerikan memang. Singkat cerita, pada tanggal 27 Januari 1945 tibalah tentara Soviet di kamp-kamp ini. Memang di Auschwitz sendiri ada 3 kamp. Nah, begitu mereka tiba di sana, kaum Nazi sudah tidak ada, yang tinggal hanyalah ada bangsa-bangsa Yahudi di kamp ini yang masih bisa bertahan hidup. Nah, hari pembebasan tanggal 27 Januari 1945 itulah diperingati sebagai International Holocaust Remembrance Day. Pada akhirnya tentara Nazi sendiri disidangkan di pengadilan militer internasional. Itu adalah pengadilan internasional pertama di dunia waktu itu. Tapi memang pada akhirnya Adolf Hitler tidak dihukum gitu. Yang kita percaya dia sudah bunuh diri dengan beberapa banyak bawahannya langsung, tangan kanannya. Namun pengadilan ya tetap dilaksanakan. Ada beberapa orang tersebut, seperti 12 orang langsung dihukum mati, ada 3 orang dihukum seumur hidup, dan lainnya ada yang cuma 10 tahun, ada yang 20 tahun. Seperti itu, walaupun banyak yang bunuh diri atau melarikan diri tidak dapat ditemukan pada akhirnya. Terkait peringatan ini sendiri, lu bisa dapat informasi banyak loh melalui website dan ada yang bekerja sama langsung partnership with UNESCO dari PBB sangat besar gitu loh. Dan lu bisa dapat informasi langsung di situ hanya dengan mencari di website. Mereka mengkampanyekan itu untuk mengingat untuk orang-orang muda seperti kita memahami situasi yang ada di Perang Dunia waktu itu. Kunjungi websitenya di ushmmm.org atau di World Jewish Congress. A lot of information bro, lu bisa dapat informasi apapun. Tapi apa lu punya informasi tentang pembantaian Muslim di Serbia, di Srebrenica yang katanya tempat amannya PBB, lu nggak boleh melakukan pembunuhan di situ, tapi nyatanya pembantaian Muslim dikubur di situ gitu. Muslim Uighur bagaimana, Muslim Rohingya bagaimana, dan Palestina sendiri bagaimana, yang juga berhubungan dengan Yahudi kan, gitu. Dan kita harus tahu sejarah itu bro. Oke, sekian dulu dari gua. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe and like.